Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan materi dengan judul lingkungan kerja organisasi. Selanjutnya table of content atau daftar isi. Di sini ada 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama lingkungan organisasi, yaitu definisinya. Yang kedua ada lingkungan organisasi dalam berbagai perspektif. Ada 2, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dan yang ketiga, lingkungan internasional dalam kegiatan bisnis. Itu lingkungan internasionalnya, kegiatan bisnis, sama faktor-faktornya. Yang pertama, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Di sini ada 2 jenis lingkungan, yaitu internal sama eksternal. Lingkungan internal itu atau bisa disebut internal environment adalah faktor-faktor atau kondisi dalam suatu organisasi yang berpengaruh langsung. Contohnya seperti karyawan, pegawai organisasi, atau pimpinan manajer. Selanjutnya ada lingkungan eksternal atau external environment adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada yang berpengaruh langsung sama tidak langsung. Contoh yang langsung itu seperti organisasi pesaing, pemasok, konsumen, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Poin kedua yaitu lingkungan organisasi dalam berbagai perspektif. Organisasi merupakan suatu wadah untuk memproses masukan atau input menjadi keluaran atau output. Input merupakan faktor-faktor produksi atau sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, uang yang diproses dalam organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Di sini lanjut lingkungan eksternal. Di sini ada 3 menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada James A. V. Stoner, yang kedua T. Hani Handoko, dan yang ketiga Chuck William. Dari ketiga pendapat tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang sama. Cuman bagian pendapat Chuck William di situ ada 3, ada poin ketiga yaitu lingkungan yang berubah. Jadi lingkungan eksternal itu ada 2 juga ya, lingkungan ekstern mikro sama ekstern makro. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro terbagi menjadi 8. Yang pertama, pelanggan atau customers. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan usahanya, suatu perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, pesaing atau competitors. Perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya, mengantisipasi pergerakan pesaing, serta memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketiga, pemasok atau suppliers. Perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Terdapat hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan perusahaan. Yang keempat, perwakilan-perwakilan pemerintah. Peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah ini harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya, prosedur perizinan, dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, lembaga keuangan. Organisasi-organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan, seperti bank-bank komersial, bank-bank instansi, dan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk pasar modal. Karena perusahaan perlu menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya, seperti pendanaan untuk membangun fasilitas baru. Yang keenam, partner strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra untuk saling menguntungkan. Yang ketujuh, regulator atau pembuat undang-undang. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair
dan aman bagi semua pihak. Regulator bisa berasal dari pemerintah atau dari institusi dan lembaga yang disepakati. Yang terakhir, yang kedelapan, masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan sebelumnya. Masyarakat umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis. Yang kedua, masyarakat umum yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lingkungan ekstern makro. Lingkungan ekstern makro terdiri dari yang pertama ada ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalam bidangnya. Yang kedua ada teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Yang ketiga ada politik hukum. Komponen politik atau hukum ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Yang keempat, ada sosial budaya. Perubahan karakteristik demografi seperti jumlah penduduk dengan keterampilan khusus, pertumbuhan atau pengurangan dari golongan populasi tertentu mempengaruhi cara perusahaan menjalankan usahanya. Ada lingkungan yang berubah. Pengertian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Kemudian ada kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan sederhana hanya memiliki sedikit faktor lingkungan, sedangkan lingkungan kompleks mempunyai banyak faktor lingkungan. Ada 3 langkah manajer memanfaatkan perubahan lingkungan. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagian ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkan sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir ada menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkan sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Lingkungan internal adalah kejadian dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah pemilik organisasi, pengelola organisasi, para staf anggota, serta lingkungan fisik organisasi. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik. Adanya pesertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya. Pemilik organisasi misalnya
adalah para pemegang saham, anggota koperasi, atau juga individu jika perusahaan tersebut bersifat individuari sebagai kepemilikan. Tim manajemen. Tim manajemen. Tim manajemen adalah orang yang menurut para pemilik organisasi yang dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. 3. Para anggota atau para pekerja. Para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia atau SDM yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan. 4. Lingkungan fisik. Fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi perusahaan seperti sumber daya uang, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Saya akan melanjutkan materi mengenai lingkungan internasional dalam kegiatan bisnis. Lingkungan internasional dalam kegiatan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan internasional yang menjelaskan mengenai definisi lingkungan internasional, yang kedua berbagai kegiatan bisnis yang menjelaskan mengenai berbagai aktivitas, dan yang ketiga faktor-faktor dalam bisnis internasional yang mengartikan berbagai faktor dalam bisnis internasional. Di dalam lingkungan internasional di dalam lingkungan internasional memiliki definisi tersendiri dan suatu penjelasan mengenai suatu perusahaan di dalam lingkungan internasional. Contohnya perusahaan makanan McDonald yang bersaing dengan AW. Dan di slide selanjutnya berbagai kegiatan bisnis di dalam slide tersebut terbagi menjadi 4, yaitu ekspor dan impor, partner strategis, lisensi, dan investasi langsung. Contoh ekspor impor seperti kendaraan bermerek yaitu Toyota, BMW, Mazda, Ford, dan Mercedes merupakan aktivitas impor yang dilakukan oleh negara kita. Sebaliknya, adanya pengiriman TKI ke Arab, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong serta adanya kerajinan rotan di Eropa adalah contoh bentuk kegiatan ekspor oleh negara kita. Yang kedua, lisensi. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensi berupa sejumlah uang sebagai kesepakatan yang dibuat. Yang ketiga, partner strategis. Salah satu spesifik dari partner strategis adalah joint venture, yaitu kerjasama bisnis di mana perusahaan yang berpartner melakukan pembagian kepemilikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Contohnya seperti McDonald, KFC, dan AW. Dan yang keempat, investasi langsung. Contohnya pembelian sebagian saham Indosat oleh perusahaan Singapura atau Freeport di Papua. Yang ketiga adalah faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu kontrol dalam perdagangan internasional yang memiliki contoh kebijakan, kuota, dan tarif. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional yang contohnya seperti NAFTA, AFTA, dan Kesatuan Eropa. Dan faktor ketiga, perbedaan budaya antar negara, contohnya seperti organisasi bisnis dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam dunia internasional, perusahaan perlu memahami adanya perbedaan di setiap lingkungan agar dapat memahami yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat di mana perusahaan berinteraksi dan bagaimana cara beradaptasinya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dalam penyampaian materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.